Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya salat terbagi menjadi dua. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Salat fardu jelas ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Salat fardu. Salat sunnah terbagi menjadi dua. Ada salat sunnah yang memiliki waktu dan ada salat sunnah yang tidak memiliki waktu. Salat sunnah yang memiliki waktu seperti contoh salat duha, waktunya di waktu duha. Salat qobliyah dan ba'diyah, qobliyah subuh ya kan, ba'diyah duhur itu ada waktunya. Sholat taraweh itu ada waktunya. Sholat witir juga ada waktunya. Itu sholat sunnah yang punya waktu. Dan sholat sunnah yang tidak memiliki waktu terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang memiliki sebab dan ada sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Sholat sunnah yang memiliki sebab itu ada tiga. Ada sebab mutaqaddim, sebab muqarin, dan sebab mutaakhir. Sebab yang terdahulu, yang berbarengan, dan terakhir. Contoh salat sunnah yang memiliki sebab mutaqaddim, salat yang terdahulu, seperti salat tahiyatul masjid. Nah, kapan saja kita masuk masjid ada waktunya, ya kan? Kapan saja kita masuk masjid, maka kita kesunahan untuk salat tahiyat masjid. Artinya sebab kita masuk masjid, kita disunahkan untuk salat tahiyat masjid. Contoh lagi, sholat sunnah wudhu. Kapan kita wudhu ya terserah kita, kapan saja, tidak ada waktunya. Nah, tetapi sebab kita selesai wudhu, sebab kita berwudhu sempurna, maka kita ada kesunahan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat li syukril wudhu. Nah, ini sholat yang punya sebab dan sebabnya itu mutaqaddim. Jadi sebab dulu kemudian ada kesunahan sholat. Ada salat sunnah yang tidak punya waktu tapi punya sebab dan sebabnya itu muqarin, berbarengan. Contohnya seperti salat gerhana matahari. Salat gerhana matahari tidak ada waktunya. Kapan waktunya? Nggak ada waktu tertentu ya, tidak punya. Nah, tapi sebab terjadinya gerhana, maka kita kesunahan sholat. Sebab terjadinya gerhana bulan, kita kesunahan sholat. Kapan waktu tertentunya? Tidak ada. Nah, itu sebab muqarin. Tidak boleh sebelum gerhana kita sholat, setelah selesainya gerhana kita sholat, tidak boleh. Ya berbarengan sholat dengan gerhana tadi. Dan yang ketiga, ada sholat sunnah yang tidak punya waktu tetapi punya sebab, dan sebabnya itu sebab mutaakhir. Jadi sholat dulu kemudian terjadi sebab. Contoh seperti apa? Sholat safar. Dari Bandung mau ke Jakarta, mau safar nih, ya kan ceritanya. Dia itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat dulu sebelum berangkat safar. Kenapa sholat safar? Kapan safarnya? Nanti setelah sholat 2 rakaat. Sholat istikharah. Sholat istikharah itu minta pilihannya kapan? Nanti terjadi setelah sholat. Nah, ini sholat sunnah yang tidak punya waktu tertentu tetapi punya sebab, yang mana sebabnya itu mutaakhir. Dan yang terakhir, ada sholat sunnah yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab, yaitu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini itu tidak ada waktu khususnya, tidak ada sebabnya juga. Ya kan, kita lagi merenung, kita lagi seneng, lagi sedih, sholat gitu. Nggak ada waktu khususnya, tidak ada sebabnya juga. Nah, ini namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pembagian sholat, ada fardu, ada sunnah. Sholat sunnah ada yang punya waktu khusus, ada yang tidak punya waktu khusus tapi ada sebab. Sebab ada yang mutaqaddim, muqarin, dan mutaakhir. Dan ada sholat sunnah yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Setelah kita tahu itu, maka kita ingin mengetahui sholat-sholat yang dimakruhkan tahrim.
Sholat-sholat yang dikarohah tahrimkan makruh tetapi mendekati kepada keharaman di waktu 3, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai munculnya matahari, ya kan? Kalau ditafsir berarti menjadi berapa? 5. Menjadi 5. 2 itu berhubungan dengan waktu, yang 3 berhubungan dengan pekerjaan. 2 berhubungan dengan pekerjaan, perbuatan, dan 3 berhubungan dengan waktu. Apa itu yang berhubungan dengan perbuatan? Setelah kita sholat subuh, ya, setelah kita sholat subuh sampai munculnya matahari, kita dilarang melakukan sholat. Ya, sholatnya tadi nanti ya, dilarang melakukan sholat. Nah, dilarangnya itu makruh tahrim, ya. Ada mengatakan haram, ada. Terus kemudian setelah kita sholat asar sampai matahari tenggelam, kita juga dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian di waktu istiwa matahari berada di tengah-tengah langit, dilarang melakukan sholat. Kemudian ketika matahari itu terbit sampai naik sekadar 1 tombak, itu dilarang melakukan sholat. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, ketika matahari terbenam sampai benar-benar terbenam semuanya secara keseluruhan, lingkaran matahari terbenam secara keseluruhan. Nah, di waktu 5 tadi kita kan tidak boleh tuh, dilarang melakukan sholat. Pertanyaannya, sholat apa yang dilarang di waktu 5 tadi? Itu maka para ulama menjawab, yang dilarang dilaksanakan di waktu 5 tadi hanyalah sholat sunnah 2 terakhir, yaitu sholat sunnah yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, namanya sholat sunnah mutlak, dan sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir, sholat sunnah safar, sholat istikharah, sholat hajat, sholat qoblal jima, ya kan, sebelum jima sholat 2 rakaat dulu. Nah, ini sholat-sholat ini yang dilarang. Jadi hanya 2 ini. Sedangkan sholat umpama muqarrin, sholat gerhana boleh dilakukan setelah sholat asar, tidak masalah karena memang terjadi gerhana. Sholat tahiyat masjid, sholat li syukril wudhu boleh dilakukan. Qadha sholat duha, qadha sholat duhur, qadha sholat asar boleh dilakukan di waktu kapanpun. Jadi yang dilarang di waktu yang 5 makruh tahrim tadi hanya 2 sholat. Apa itu? Sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, dan sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. Sholat sunnah seperti safar, seperti sholat istikharah dan lain sebagainya. Insyaallah bisa dimengerti, kita amalkan dan kita sebarkan kepada teman kerabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.